Kok sedih nggak? Kemarin kan podcast di Lesti itu dipanggil ayah sama. Saking kangennya. Sedih nggak sih dipanggil? Gitu, Ada. kok. Kangen dengan Sama panggilan Lesti ayah. Lesti itu menjadi bagian dalam perjalanan saya menjadi seorang muslim yang belum orang lain tahu. Saksi ya, Pak? Jadi Habib Usman, Kartika Putri, Lesti, dan Rizky Bilar. Itu mereka bagiannya. Makanya kalau waktu kalian dengerin cerita saya, waktu saya pertama kali mau sholat id, yang saya tanya itu Lesti, gue sholatnya sama siapa nih dek? Gue nggak ngerti nih, gitu. Nah Lesti itu ada yang salah satu support saya, bahkan dia memberikan saya sajadah, gitu. Jadi itu yang masya Allah 4 orang ini yang ada dalam ada ikut menutupi saya proses masuk Islam karena tujuan saya cuma kepengen fokus gitu. Jadi ya mereka pantau gimana, udah sholat belum, ini gitu. Ya, Lesti sama Rizky Bilar itu yang salah satunya dia kirimin makanan buka puasa, Lestinya gitu, terus Bilarnya juga gitu. Jadi pada saat itu punya 2 keluarga yang memperhatikan, ada Habib Usman Kartika Putri, ada Lesti sama Rizky Bilar gitu. Kangen dengan panggilan ayah. soal kemarin soal postingan. Kok panggilan kangen dengan panggilan ayah. Ya. Terus sempat pokok kabarnya kan ada 3 handphone, tetap chatan nggak sih kok atau seperti apa kok? Kalau ntar saya omong lagi panjang lagi. Jadi ya udah, pokoknya lo atur deh. Gimana deh? Bolak-balik lu capek. Kayak netizen, wah gue bosan, apalagi gue. Bosan banget jadinya. Iya buat saya udah terserah semuanya, yang penting saya sudah, kan setiap orang juga boleh menjawab ya. Jadi beliau juga boleh menjawab, saya juga sudah menjawab. Kok sabar banget sih kok? Oh iya pasti. Sabar banget kok. Apa? Sabar banget. Apa sih kok yang membuat kok tuh sadar? Belum, saya masih belajar. Tapi kalau sekarang saya doanya bukan sabar. Saya doanya gara-gara saya doa sabar ntar makin dikasih lagi. Minta diluaskan sabarnya makin ada lagi. Saya lagi rubah polanya, saya minta diberikan kekuatan gitu. Ya, semoga ini bisa selesaikannya dengan baik gitu. Mau saya tetap dengan baik gitu. Sehingga ketika melunakkan hati, melembutkan hati nggak hanya dari sayanya aja, tapi harus dari sama-sama. Kok kemarin juga postingan Korudin kan juga salah satu ada akun yang menggiring opini buruk terhadap anak Korudin sendiri, mungkin menanggapi. Yang mana sih lu tuh the point deh, gue banyak banget bingung. Ada salah satu postingannya tuh. Yang mana sih? Kok di tengah ujian Taruh ini satu-satu dulu. ada Buruk. Oh oke. Ya, sorry ya. Gue biar nggak salah jawab nih. Oke. Kalau itu buat gue ya karena dia memberikan statement tentang saya kepada anak saya. Ya, karena jejak digital ini bisa dia simpan, jadi saya harus menjelaskan ini perlawanan saya tentang postingan ini. Gitu. Jadi itu cukup mewakili semuanya kan. Gitu. Ya itu aja. Pihak sebelah juga pihak sebelah juga tudingan beberapa tudingan mulai dari diduga selingkuh, juga bongkar surat SP3 soal katanya lelang juga rumah mau lelang dilelang. rumah. Mungkin menanggapinya seperti apa sih kok? Mungkin pertanyaan itu kayaknya lebih ke pengacara ya Mas ya, karena kalau buat tanggepin dulu lagi nggak kelar-kelar ini semuanya ya. Jadi teman-teman juga harus bisa membuat suasana wawancara ini dengan nyaman ya. Kan sudah dapat dari pengacara, jangan nanya teman artis, jangan nanya temen ini gimana komentarnya, gimana artis pada nggak enak, orang nggak ada ikutan apa-apa, lu pada nanyain gimana, tanya seputar Korudin, gimana Korudin, lu ngapain? Masa mesti gue posting si WhatsAppan dari mereka supportnya gitu, jadi nggak usah. Udah. Teman-teman juga harus belajar di sini. Ketika kalian punya anak, ketika kalian punya adik itu ya dalam posisinya. Karena buat saya gini, gue pun kadang-kadang kalau ngelihat berita gini, lagi ada perdebatan antara ini dibahas gue ya, padahal gue apa bingung, ini siapa sih yang dibahas nih? Gitu, gue apa bingung sendiri gitu. Nggak ada bisa, buat orang setiap orang pasti bisa berkomentar apapun gitu. Tapi terkadang penyampaian yang akhirnya menjadi dilebihkan, akhirnya jadinya over gitu ya. Saya bilang saya juga manusia yang masih punya kurang, salah, masih punya banyak dosanya gitu. Jadi ketika disuruh ikutan gabung sekarang menghakimi dosa orang lain, salah orang lain, buat saya takutnya proses perjalanan hidup saya juga jadinya nggak tenang-tenang gitu ya. Jadi biarkan proses saya sudah diberikan kepada tenaga-tenaga profesional, ya udah
yang Ada seperti nggak itu. keinginan kok tiba-tiba datang ke sekolah gitu walaupun cuma bertemu anak mencium pipi kanan kirinya? Banyak hal mbak, saya tidak bisa ceritakan. Banyak hal itu bisa saya lakukan, tapi banyak hal. Nanti kalau saya ucapkan rame lagi gitu, ya. Jadi intinya adalah ya udah pokoknya ikuti prosesnya ya. Saya pun sampai sekarang ini berdoa juga tetap minta yang terbaik. Masih gitu. Ya mungkin mereka punya banyak kegiatan dan aktivitas kan gitu. Jadi saya pun kalau mau ngechat juga kayak udahlah nanti mereka lama balas, ntar saya jadinya sedih, ya kan? Jadi ya udah, saya percaya suatu saat nanti ya pasti Allah kasih jalannya. Kangen dengan nganter, kangen dengan pengen Enggak lah, masakin pasti nggak ada mungkin. Tapi saya tidak pengen itunya menjadi bikin saya drop gitu. Tapi saya maunya berjalan, mencoba untuk ya Allah yang kerjakan semuanya lah gitu. Kok ketika tahajud progresnya gimana? Kok kan menangis ketika kau kan mengadu sama Allah sendiri itu. Gue tidak pernah sengaja untuk menangis gitu, enggak. Untuk di sholat ya, enggak. Bercerita iya, pasti bercerita ya. Karena beliaulah yang yang tahu semuanya ya, Allah yang tahu. Allah yang kasih kita seperti sekarang ini kan. Jadi ya beliau juga yang akan menyelesaikan kan. Allah yang akan selesaikan semuanya. Jadi ketika Allah saya dikasih cobaan, ya saya serahkan lagi nih, gimana ya Allah jalannya? Gimana ini ya? Ya Allah juga yang akan tutup rapat semua ceritanya. Ya kan? Karena dalam hal ini yang saya inginkan adalah hal yang gampang banget. Poinnya di situ. Tapi ini belum selesai, ini lagi. Ini belum selesai, ini lagi. Ini belum selesai, ini lagi. Iya itu. Iya deh. Ya terakhir yuk guys. Sebenarnya sedih Pak, munduran dikit Pak, anak-anak sampai dewasa. Nah, pasti. Tapi apa yang saya bisa lakukan? Nggak ada kan? Semuanya udah salah satu ke pengadilan itu menjadi salah satu usaha saya aja. Udah. Gitu doang gitu. Tapi kan segala hal pemberitaan ini akhirnya menjadi konsumsi semua orang. Ya itu sudah saya tahu konsekuensinya. Tapi ini pun dalam proses gitu ya, dalam proses. Saya yakin banget nggak ada permasalahan yang nggak ada jalan keluarnya. Makanya saya bilang berikanlah waktu untuk sama-sama melembutkan hati, melunakkan hati. Itu kalau nggak akan selesai gitu. Makanya tayangan semakin yang mengerikan juga pasti akan ada bagan-bagan dari TV yang akhirnya nanti memberikan larangan kan. Akhirnya matilah sebuah pekerjaan, matilah sebuah itu yang saya bilang. Saya pun inginnya semuanya berjalan dengan lancar, selesai dengan baik gitu. Tidak over ya kok? Ya, iya tidak over kemana-mana gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman yang ada di sini juga bisa memberikan pemberitaannya tidak headline-nya menjurus sesuatu yang negatif, karena ini kan kita ada di tempat yang baik ya gitu. Jadi saya kalau ada waktunya pasti saya wawancara. Tapi kalau nggak ada waktunya jangan bilang kabur ya. Jangan bilang tidak enggak, tapi karena ada acara lagi yang lain. Nah, kalau ini kan kita ada waktunya jadi kita wawancara. Ya, Satu lagi kok. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Amin. Awas, maaf ya.